Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua dan salam sehat. Izin Bapak Ibu para evaluator yang kami hormati, perkenankan kami hari ini karena Ketua Pengadilan Agama Tenggamus dalam kondisi sakit. Jadi saya Wakil Ketua selaku Ketua Pembangunan Zona Integritas akan menyampaikan presentasi pada hari ini. Siapa kita? PA Tenggamus. Bersatu Kita bisa. bersama Kita hebat, bersatu menolak korupsi, bersama melayani seluruh hati. Terima kasih. Yang kami hormati dan kita banggakan Bapak Ibu para tim evaluator, supervisor dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, izinkan kami menyampaikan presentasi perkembangan pembangunan zona integritas pasca memperoleh predikat WBK tahun 2020 Pengadilan Agama Tenggamus. Kita awali dengan Pengadilan Agama Tenggamus mempunyai visi dan misi yang sejalan dengan Mahkamah Agung, yaitu terwujudnya Peradilan Agama Tenggamus kelas 1B yang agung. Dengan 5 misi, yaitu menjaga kemandirian peradilan, meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, melaksanakan pengawasan yang terencana, efektif dan efisien, menyelenggarakan peradilan yang transparan dan akuntabel, serta memberikan pelayanan secara profesional. Adapun Pengadilan Agama Tenggamus berdiri pada tahun 1997 pada tanggal 20 Maret 1997 dengan yurisdiksi Kabupaten Tenggamus, Provinsi Lampung. Luas wilayah 4.655 km persegi, jumlah penduduk sebesar 652.898 jiwa. Terdiri dari 20 kecamatan, 3 kelurahan, dan 299 desa yang di sini disebut dengan pokon. Jumlah perkara rata-rata dalam satu tahun adalah 1.000 sampai 1.200. Dengan jumlah aparatur 25 orang, terdiri dari 2 pimpinan, 4 orang hakim, 19 ASN, terdiri dari pejabat struktural, fungsional, dan staf. Adapun perkembangan pembangunan integritas diawali pada tanggal 18 Oktober 2018 dilakukan pencanangan dan deklarasi pembangunan zona integritas Pengadilan Agama Tenggamus. Alhamdulillah, dalam waktu 2 tahun kemudian Pengadilan Agama Tenggamus tanggal 21 Desember 2020 telah berhasil memperoleh predikat wilayah birokrasi bebas dari korupsi dari Kemenpan RB. Bapak Ibu evaluator yang kami hormati, komitmen keberlanjutan yang kami lakukan adalah pada tahun 2022 telah dilakukan pencanangan kembali untuk memompa semangat dan motivasi aparatur terus bertekad membangun zona integritas. Kondisi ini dilanjutkan dengan seiring pergantian pimpinan pada tahun 2023 dan terakhir awal tahun 2024 kami tetap melakukan komitmen bersama deklarasi pembangunan zona integritas. Ada 3 isu strategis pasca pemberian predikat wilayah birokrat bebas korupsi. Yang pertama adalah pelayanan yang masih belum optimal. Kemudian kinerja yang belum maksimal karena ada pergantian atau rotasi para pegawai yang silih berganti. Mereka datang dari instansi yang belum memperoleh predikat WBK. Dan yang terakhir adalah integritas. Mengapa kami katakan demikian? Meskipun telah memperoleh predikat WBK tahun 2020, tetapi gangguan ataupun pengaruh eksternal masih juga menjadi risiko yang harus kita selesaikan dan menjadi isu strategis. Untuk membangun dan misalkan isu-isu tersebut, setidaknya ada 3 strategi keberlanjutan yang kami jaga dan kami lakukan secara terus-menerus. Yaitu pertama, memperkuat sinergi internal, membangun kebersamaan, solidaritas, dan tim kerja yang kompak. Yang kedua adalah membangun kolaborasi
menjalin kerjasama dengan stakeholder terkait, dan yang ketiga adalah terus melakukan inovasi yang optimal dan mengoptimalkan inovasi yang telah ada. Kemudian seiring berjalan waktu, melalui program prioritas, kita tetap juga meneguhkan semangat integritas dan upaya mempertahankan WBK. Sehingga pada tahun 2024, kita telah menyempurnakan beberapa program prioritas yang terdiri dari 4 poin yang merupakan turunan dari program Mahkamah Agung dan program Direktorat Badan Peradilan Agama. Yang pertama adalah peradilan inklusif untuk perlindungan hukum bagi kelompok rentan. Kemudian yang kedua adalah transformasi digital untuk peradilan modern. Yang ketiga, peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur yang berintegritas dan berkinerja. Dan yang keempat adalah penguatan pengawasan. Dalam mempertahankan WBK, Pengadilan Agama Tanggamus telah melakukan dengan serius yang menuangkan beberapa langkah strategis dalam 6 area perubahan. Yang pertama adalah komitmen dalam area 1, manajemen perubahan. Langkah strategis yang kami lakukan adalah komitmen dan konsisten dalam meningkatkan integritas dengan perubahan mindset dan culture set. Penjabaran langkah strategis ini dilakukan dengan pemberdayaan agen perubahan untuk peningkatan spiritualitas dan melalui bimbingan mental. Kemudian yang kedua adalah internalisasi dari konsep zona integritas melalui kegiatan apel pagi Senin dan sore Jumat. Dan yang ketiga adalah selalu memberikan semangat pembaruan dalam memberikan pelayanan. Dan ini kami lakukan dengan melakukan pelatihan service excellent dan employer gathering untuk pembangunan kapasitas atau karakter dari aparatur. Kemudian yang kedua, penataan tata laksana. Langkah strategis yang kami lakukan adalah di samping pemenuhan dan reform, kami juga melakukan langkah strategi peningkatan manajemen media. Jika sebelumnya media yang kita gunakan adalah website, untuk saat ini kita telah meningkatkan menjadi media sosial, TikTok, kemudian Instagram, Facebook, dan YouTube. Kemudian apa dampak yang dihasilkan dari pembangunan di area 2 ini adalah pada tahun 2023, alhamdulillah Pengadilan Agama Tanggamus telah meningkatkan penggunaan SPBE dengan capaian 9,95% perkara terdaftar secara ekor. Ini merupakan sebuah kebanggaan karena ini adalah program Mahkamah Agung dan menjadi program prioritas. Kemudian penataan manajemen sumber daya manusia. Langkah strategis yang kami lakukan di samping pemenuhan PMPZI adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi aparatur. Hal ini kami lakukan setelah memperoleh WBK tahun 2020 adalah training need analysis. Seluruh pegawai kita kaji apa training yang akan dibutuhkan dalam rangka meningkatkan integritas dan kompetensi. Nah, kemudian dampaknya adalah dari kebutuhan training yang telah dianalisis tersebut, maka semangat dan motivasi para aparatur kita untuk mengikuti diklat, baik itu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung, oleh Badan Diklat, kemudian dari Badilak, PTA, dan diklat kita sendiri, yaitu diklat di tempat kerja. Kemudian yang keempat adalah penguatan akuntabilitas. Langkah strategis yang kita lakukan di sini adalah Pengadilan Agama Tanggamus terus melakukan upaya peningkatan kinerja. Pada tahun 2022-2023, Pengadilan Agama Tanggamus juara 1 ISIPP tingkat nasional secara berturut-turut lebih dari 40 kali. Kemudian untuk ada penilaian kinerja satuan kerja oleh Badilak pada tahun 2023, kita terbaik 1 di triwulan 1, 2, dan 3, 4.
3 dan 4. Sedangkan untuk peringkat ekor, penerapan ekor, kita terbaik 3 CPTA wilayah Lampung. Kemudian yang kelima adalah penguatan pengawasan langkah strategis di samping memenuhi aspek-aspek seperti pengadilan gratifikasi, pengaduan, konflik kepentingan. Yang kita lakukan adalah peningkatan koordinasi dan pengendalian internal secara berkala. Yang pertama kita lakukan Bapak Ibu, FDG manajemen risiko. Jika dahulu manajemen risiko hanya dilakukan oleh tim saja. Nah, saat ini kita melakukan diskusi terfokus dengan melakukan review terhadap risiko sebelumnya. Kemudian ditambah dengan mitigasi risiko apa yang akan kita lakukan, baik itu mengenai pelayanan, kinerja, dan integritas. Ini kita lakukan 3 bulan 1 kali. Kemudian rapat koordinasi bulanan. Seluruh aparatur kita ajak berkomunikasi dan kita lakukan apa saja permasalahan dalam bulan tersebut dan apa rencana kerja kita yang akan datang. Kemudian yang terpenting adalah MONEF, pembangunan zona integritas, kita lakukan secara berkala. Dan untuk pelayanan, karena PTSP adalah layanan utama kita lakukan briefing harian oleh petugas PP, oleh pejabat-pejabat kita. Kemudian apa yang dampak yang kita dapatkan dari perubahan ini? Kepatuhan penyampaian LHKPN. Ya. Tahun 2023, alhamdulillah Januari 2024 semua sudah selesai yang wajib lapor, termasuk yang LKASN. Bahkan kita telah mendapat peringkat terbaik 1 se-wilayah PTA Bandar Lampung untuk yang tercepat penyampaian LHKPN tahun 2023. Kemudian yang keenam adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Langkah strategis yang kita lakukan, yang pertama adalah peningkatan sarana dan prasarana pelayanan. Bapak, Ibu, para tim evaluator, supervisor dari Bawas yang kami hormati, meskipun kami paham dan menyadari kekurangan standar kantor kami yang belum prototipe, tapi kami berupaya. Yang pertama adalah parkir khusus untuk disabilitas. Yang kedua, kita mengupayakan ruang tunggu pelayanan yang kondusif. Yang kemudian, yang ketiga ada kursi roda disabilitas, ruang bermain anak, laktasi, pojok ekor, kendaraan antar jemput disabilitas. Kemudian kita berikan kompensasi layanan kepada masyarakat jika mereka dilalaikan terhadap layanan yang kita berikan. Kemudian langkah strategis di kualitas pelayanan ini juga transformasi pelayanan yang inklusif, inovatif, dan adaptif. Pengadilan Agama Tanggamus telah melakukan banyak inovasi, baik itu sebelum WBK maupun setelah WBK, dan ini akan terus kita lanjutkan meskipun pimpinan kita telah berganti. Yang pertama kita lanjutkan setelah WBK adalah MOU dengan SLB untuk penerjemah atau juru bahasa tunarungu. Kemudian optimalisasi sidang virtual, dan yang di bawah ini ada sidang di daerah terluar, di mana Tanggamus ini memiliki 41 pulau berpenghuni. Ya, kita telah melaksanakan sidang di luar gedung khusus untuk pulau terluar tersebut dengan jarak tempuh 8 jam dari daratan pusat kota Tanggamus. Kemudian ada inovasi kolaborasi kita dengan pos dan Depoli antar cerai. Kemudian si pemuda kece, perubahan identitas kependudukan pasca perceraian dengan MOU kita dengan Dinas Dukcapil, dan mengupgrade TMC, yaitu Tanggamus Mobile Center. Lanjut. Ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan. Kenapa TMC ini? TMC ini adalah inovasi yang di-launching pada tahun 2015 dan mendapat top inovasi dari Mahkamah Agung waktu itu. Alhamdulillah, inovasi ini 2015 di-launching, terus kita lakukan upgrade pada tahun 2022, kemudian pada 2023 kita tambah dengan layanan yang dikenal dengan pojok ekor. Tahun 2024 ini kita integrasikan dengan layanan inovasi pasti kenal, pelayanan sidang terintegrasi bagi kelompok marginal, di mana pos bantuan hukum, layanan prodeo kita jadikan dalam satu layanan sidang gedung melalui TMC Plus.
Kemudian yang terpenting adalah hasil survei yang kita lakukan secara berkala melalui Simtalak Badilak tahun 2023 di triwulan 4 ini. Hasil survei kita sangat baik, baik itu penyerahan produk pengadilan, penyelesaian perkara, dan informasi pengaduan, yaitu 99,86%. Survei persepsi kualitas pelayanan. Kemudian inovasi unggulan kita yang pertama adalah Pemuda Kece, seperti yang kami sampaikan tadi, adalah perubahan identitas bagi masyarakat yang telah melakukan perceraian. Kemudian delivery akta cerai, masyarakat tidak perlu datang jauh-jauh ke sini lagi. Setelah mereka bercerai, putusan telah BHT, mereka dapat memperoleh akta cerai dengan menghubungi call center kami. Kemudian TMC Plus ini merupakan layanan dan inovasi unggulan kita. Rekomendasi dan harapan kami bahwa Pengadilan Agama Tanggamus tetap ingin berpredikat WBK. Yang kedua, Pengadilan Agama Tanggamus mohon agar diusulkan meraih predikat WBM. Dan yang ketiga adalah kami optimis bahwa Pengadilan Agama Tanggamus terus berkomitmen membangun solidaritas secara berkelanjutan dan konsisten. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan, Bapak Ibu, selaku tim supervisor dan evaluator. Kemudian dari tahun 2020 setelah mendapatkan predikat WBK, apakah ada inovasi Pak yang dikembangkan setelah meraih predikat WBK ini Pak? Kalau ada mohon dijelaskan Pak. Silakan. Nah ini Pak, yang ini. Oke. Jadi inovasi yang kita laksanakan setelah WBK itu adalah si Pemuda Kece Pak. Ini adalah kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, seiring dengan waktu itu program pemerintah melakukan pendataan penduduk ya. Jadi kita ambil bagian dari itu. Ini inovasi yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah delivery akta cerai Pak. Ini yang lakukan setelah tahun 2020 ke sini. Nah sedangkan TMC ini kita kembangkan dan kita lanjutkan Pak. Ini coba bayangkan Pak, tahun 2015 ya, kita masuk kompetisi dan juara 3 tingkat nasional, dan yang datang ke sini para pimpinan tidak tahu menahu siapa dan kapan. Tetapi ini kita lakukan by system, lakukan monitoring berkala dan perlu kita tingkatkan. Ini cukup mendapat respon yang sangat positif bagi masyarakat. Gitu. Jadi ada dua inovasi yang dilakukan setelah, kemudian yang TMC ini kita upgrade setelah memperoleh pendidikan. Artinya apa? Kita meskipun sudah memperoleh predikat WBK, semangat, komitmen terus kita kembangkan untuk pembaruan dan perubahan. Demikian Pak. Kami sudah mengupload di PMPJI bahwa untuk pemuda inovasi unggulan ini ada 288. Kemudian untuk 2024, untuk yang terakhir kami upload itu ada sekitaran 54 pengguna layanan untuk TMC, kemudian dari akta cerai dan pemuda PJ. Terima kasih. Namun yang jelas Pak, kita selalu melakukan dan memberikan jika memang ada studi tiru dilakukan di sini. Dan untuk informasi Pak, studi tiru yang dilakukan oleh kita di Pengadilan Agama Tanggamus ini, itu selain internal kita, Pengadilan Agama Sukadana, Agama Prinsewu, juga terdapat pihak luar, yaitu dari BNN. Nah, BNN tahun 2022 dan ada jejak digitalnya, itu melakukan studi banding di sini. Nah, tapi memang mereka konsep Pemuda Kece ini tidak relevan gitu ya, artinya tidak ini. Tetapi kalau yang Pengadilan Agama yang sudah berpublikasi, yang sudah, namun yang TMC ini Pak, kalau TMC ini kita karena memang tidak dihak patenkan, sebenarnya kita yang pertama untuk melakukan upaya pemberian informasi akses kepada masyarakat melalui mobil yang keliling. Bisa kita lihat rekornya, dan saya juga kebetulan baru di sini Pak. Kita menjadi inspirasi bagi Pengadilan Agama lain, dan inilah salah satunya inovasi yang masih bertahan siapapun pimpinannya. Nah, jadi untuk TMC itu kami gambarkan transformasinya. Yang pertama itu hanya memberikan layanan informasi perkara dari pasar ke pasar gitu Pak ya, tempat ramai. Kemudian kita upgrade lagi 2000 setelah WBK ini, kita tingkatkan layanan penyerahan produk, tapi tidak bisa didaftar Pak, karena pendaftaran waktu itu kita takut ada misalnya pemberian uang tidak ada, belum ada kris. Tapi kalau sekarang sudah ada kita ada kris gitu.
Nah, kemudian yang sekarang ini kita integrasikan semua, Pak. Artinya kita berikan kemudahan akses pada masyarakat. Makanya tagar yang kita bangun adalah Pengadilan Agama Tenggamus komitmen membangun peradilan inklusif, Pak. Inklusif artinya apa? Memberikan keadilan yang setara dan merata, ya. Setaranya umpama untuk semua kalangan, bagi kalangan milenial, generasi Z, itu kita berikan kemudahan dengan melakukan melalui aplikasi. Kemudian bagi masyarakat yang jauh, ya, ini Pak Tenggamus untuk sebagai gambaran geografisnya, itu punya dua wilayah yang berbeda, Pak. Punya gunung, punya laut. Nah, gitu. Jadi dia punya kepulauan. Ini 41 yang punya pulau itu berpenduduk, ya. Kemudian dia punya daerah gunung lagi yang jauh, Pak, kebun-kebun. Jadi untuk itu, nah kita optimis, Pak, dan kita masih punya semangat bagaimana akses keadilan bagi masyarakat itu dapat terwujud dan sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung. Barangkali itu saja, Pak. Untuk menciptakan island of integrity, Pak. Strategi kita lakukan secara umum juga sudah kita paparkan tadi. Yang pertama sinergi, kolaborasi dan inovasi, Pak. Dan alhamdulillah untuk kolaborasi kita terus melakukan baik internal maupun eksternal. Ya. Dalam rangka memberikan virus integritas melalui program Island of Integrity, ya, kita terus melakukan pertama secara internal diskusi, kemudian kolaborasi, Pak. Tahun 2023 kemarin kita pernah melakukan upaya koordinasi, kolaborasi dengan Kejaksaan Negeri, Pak. Tapi memang belum tertuang dalam MOU perjanjian kerjasama. Waktu itu melalui kasih Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Tenggamus itu merintis dan menemukan 60.000 masyarakat Tenggamus ini yang tidak mempunyai buku nikah. Nah, ini kaitan dengan tupoksi kita. Maka pada waktu itu kita telah mengupayakan bagaimana ada kegiatan kolaborasi kebersamaan. Ya. Juga dengan waktu itu sudah kita join Pemda, kemudian tercapai dengan Kemenang. Namun sayang ini karena pemilu kemarin terhenti, ya, prode pilkada berubah, jadi ya kita off dulu. Tapi itu sudah jadi pembahasan kita, Pak. Dan alhamdulillah dengan semangat itu Kejari Tenggamus kemarin mempelai WBK, Pak, tahun 2023. Tapi memang tidak kita masukkan. Kenapa? Karena belum ada secara resmi. Tapi dalam pertemuan kita sudah beberapa kali untuk melakukan Island of Integrity. Kemudian apa lagi upaya kita? Ya, jauh sebelumnya kita sudah melakukan beberapa buah instansi melakukan studi tiru di sini. Ini merupakan juga bagian dari kita untuk menyebarkan virus integritas baik internal peradilan dan juga dengan berada di wilayah Tenggamus ini. Barangkali itu, Pak, yang saya ingin sampaikan. Itu juga sudah kita masuk dalam ikhtisar kita tahun 2023 kemarin. Yang pertama yang internal itu adalah Pengadilan Agama Sukadana, ya, Pengadilan Agama Pengsewu yang terdekat dengan kita. Ini induknya kita ini, kan. Kemudian Pengadilan Agama Kalianda itu juga pernah. Kemudian yang eksternal itu, Pak, dari BNN, Pak. Pimpinan pada jajaran di lingkungan PK Tenggamus, kami melanjutkan, Pak, untuk sesi tanya jawab ini dalam kegiatan Monex DI. Ini kami ingin melihat keterkaitan dalam hal pencapaian meja, Pak, yang mana sudah kita formalkan melalui dokumen LKJP tahun 2023, ya. Dan kebetulan juga barusan kami cek juga sudah dipublikasikan di website, ya, Pak, ya, LKJP tahun 2023. Untuk tahun 2023, apakah ada target kinerja atau indikator kinerja yang gagal atau tidak memenuhi target kinerja, Pak? Silakan, Pak. Tahun 2023, alhamdulillah tidak ada target yang tidak tercapai, ya kan? Karena ini merupakan bentuk dari kami melakukan sistem monitoring dan review secara berkala. Nah, jadi bahkan ini melebihi target. Seperti umpamanya mediasi, kita targetkan dulu sekitar 10 atau 15 perkara, ya kan? Alhamdulillah tercapai lebih 80 perkara hasil mediasi. Nah, kemudian perkara juga demikian, seperti misalnya sidang di luar gedung, Pak. Kita target kemarin 200 perkara, nggak tercapai 240 perkara sekian. Artinya apa?
keterlibatan pimpinan di sini Pak, yang terus kita lakukan baik sisi perencanaan, kemudian penganggaran dan pelaporan. Ini terus kita bangun sinergi seperti yang kita sampaikan seperti di awal, kemudian kolaborasi secara internal, kemudian membangun integritas juga. Nah, jadi internalisasi dengan secara internal, barangkali itu Pak. Selanjutnya ini terkait pembangunan JEDI. Jadi menurut Bapak Ibu di PA Tanggamus, apakah dengan adanya pembangunan JEDI ini dapat berpengaruh terhadap keberhasilan kita dalam pencapaian kinerja atau target kinerja yang sudah kita tetapkan di awal tahun? Silakan Pak. Perubahan yang kita lakukan, mindset yang kita bangun, dan budaya kerja yang kita sepakati secara bersama ini sangat berpengaruh. Ya. Contoh Pak, tahun 2023 ini jumlah pegawai kita itu berkurang Pak. Ada cakim 2 orang, ya kan? Jadi 25 orang. Ya. Tetapi justru prestasi kerja kita meningkat. Nilai triwulan Pak. Ini jadi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu ada 16 item dinilai. Sekarang udah 25 ya yang dinilai. Jadi mulai pencapaian isi PP, ekor, mediasi, ya kan, LHKPN itu jadi pengurang nilai Pak. Kita nomor 1 nasional Pak. 2 kali berturut-turut dan itu tidak ada sejarah yang lain. Artinya apa? Bukan kami membanggakan diri, tetapi ini wujud komitmen kita Pak. Terus keterlibatan pimpinan dan jajaran membangun integritas. Artinya apa? Mereka sudah komitmen. Tim kita sudah berjalan dengan baik. Tempur kita sudah solid. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, isi PP Pak. Kalau di Direktorat Badila, mungkin Bapak tidak paham ya, itu kita sudah dinilai sudah lama, ada 2 minggu. Alhamdulillah Pak, tahun 2022 kemarin itu kita juara 1 hanya 16 kali, ada jempolnya gitu. 2023 itu kita lebih dari 46 kali juara. Artinya belum pernah ada turun dari 100% kinerja kita di SPP, baik itu upload, penyelesaian perkara, ya kan, kelengkapan administrasinya. Jadi sangat berpengaruh sekali. Kemudian kinerja lain juga demikian, seperti umpamanya dulu Pak, musyawarah itu kita menunggu anggaran, ya kan. Artinya musyawarah itu menunggu anggaran untuk renovasi karena memang keterbatasan kita. Tapi sekarang Pak, dengan semangatnya selalu kita ajak untuk beribadah oleh agen perubahan, itu pembangunan musyawarah renovasi itu ada dari impact daripada pegawai kita, yang nilainya tidak kurang dari 30 jutaan. Dan gitulah kira-kira Pak, gambaran bahwa pengaruh zona integritas ini sangat berpengaruh sekali. Sudah ada di Mahkamah Agung gitu Pak ya. Cuma kami ingin melihat dari pengaruhnya pembangunan JEDI dengan kinerja yang kita perjanjikan di awal tahun tuh Pak, di perjanjian kinerja Pak, gitu kan. Jadi di situ ada indikator persentase penyelesaian perkara, yang mengajukan upaya banding, kasasi dan lain sebagainya, ada juga persentase perkara mediasi gitu kan. Nah itu bagaimana pengaruhnya pembangunan JEDI dengan target kinerja yang ada di perjanjian kinerja itu? Yang 4 indikator ini Pak, yang menjadi indikator kinerja utama kita dan diperjanjikan di awal tahun. Alhamdulillah Pak, untuk 2024 kita mencapai target, bahkan banyak yang lebih target. Dan sisa perkara pun juga berkurang. Nah ini merupakan bagian dari kita nilai meskipun subjektif Pak, pengaruh betul dari semangat pembangunan zona integritas yang kita bangun, dan apalagi itu setelah proyek peringkat BPK. Dan untuk diketahui Pak, kita yang hadir di sini Pak, ini tidak satupun yang terlibat pembangunan zona integritas tahun 2020. Tetapi ruhnya masih ada, semangatnya masih ada, motivasinya masih ada. Dan ini yang kita pertahankan Pak untuk di PA Tanggamus. Barangkali Pak. Yang mungkin tidak tercapai, kira-kira strategi apa atau langkah apa yang barangkali Bapak dan serta pimpinan yang lain di PA Tanggamus akan lakukan jika kondisi itu terjadi? Itu kita melakukan monitoring Pak, secara berkala, capaian-capaian itu kita lakukan tiap bulan. Jadi misalnya umpamanya kita menargetkan mediasi itu 1 tahun itu 40 perkara. Nah ternyata di bulan pertama itu hanya 2 keberhasilannya Pak. Nah, jadi kita catat, dan ini kemarin kita sudah membuat sebuah ininya. Kita lakukan review per 3 bulan sekali. Nah, review itu Pak, kita review
apa yang menjadi landasan untuk dilakukan perubahan tersebut. Karena angka deviasinya tidak boleh terlalu kurang dan tidak boleh terlalu lebih Pak untuk dari target. Misalnya target kita terlalu kurang, misalnya kita tambah lagi target. Karena itu Pak. Jadi yang biasa dilakukan di PA Tanggamus itu bagaimana Pak? Telah melakukan komunikasi yang baik, kemudian sistem pelaporan yang berkelanjutan Pak. Yang kita lakukan adalah untuk mengukur tercapainya tidaknya ZI itu adalah melalui monitoring Pak. Kita lakukan secara terintegrasi dengan rapat koordinasi bulanan. Di sana masing-masing koordinator area memberikan laporan capaian-capaian, kemudian apa rencana kerja yang belum dilaksanakan, rencana aksi yang belum dilaksanakan, dan itu akan kita apa kendalanya. Nah, itu akan kita carikan solusi sehingga capainya aspek pemenuhan itu, kemudian reformnya juga akan tercapai dengan baik. Kita lakukan operasi monitoring dan evaluasi secara berkala. Kami melihatnya Pak dari survei juga Pak, dari SPKP dan IPAK juga Pak ya. Karena itu kan dari penilaian dari eksternal Pak ya, dari para pihak. Dari 2022 Pak, kami menilai ada perkembangan ketika zona integritas telah dilaksanakan di wilayah Pelayanan Tanggamus. Kami mencatat Pak, tahun 2002 nilai SPKP kami 3,8. Kemudian tahun 2003 meningkat Pak, menjadi 3,99. Kemudian untuk IPAK, kita pun di 2022 nilai IPAK kami itu hanya 3,8. Kemudian peningkatan di tahun 2023 menjadi 3,98. Itu menjadi ukuran bahwa zona integritas di Pelayanan Tanggamus tetap dilaksanakan baik. Terima kasih. Angka untuk menyandang pendidikan pendidikan silakan. Bahwa dengan berbagai capaian dan prestasi yang telah dijabarkan, yang kami jabarkan, kami yakin dan percaya bahwa Pengadilan Agama Tanggamus tetap diberi amanah untuk berpendidikan PPK dan dapat diusulkan dan meraih pendidikan BBM. Akhirnya kami menyadari bahwa apa yang dihadirkan belum seberapa. Namun kami optimis dengan tetapnya pendidikan PPK yang diamanahkan akan kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat dan kepada bangsa dan negara serta kepada masyarakat. Artinya kami tidak meminta amanah Pak, tetapi kalau kami dipercayakan diberikan, insya Allah kami pertanggungjawabkan. Dan apa yang telah kami sajikan ini merupakan bentuk ketulusan, keikhlasan, komitmen integritas kami mewujudkan badan peradilan yang agung. Demikian Pak.